Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6791 sampai bab 6800. Menyadari bahwa dewa wabah yang tersembunyi di kesadaran lautan berasal dari si Fang Baozuang, Charlie segera melangkah menuju si Fang Baozuang. Ketika dia sampai di tepi si Fang Baozuang, dia mengulurkan tangan dan menyentuhnya dengan lembut. Kemudian dia memperhatikan lautan kesadarannya, berharap dewa wabah akan terjadi pada waktu yang tepat. Charlie berpikir bahwa mendekati si Fang Baozuang akan menyebabkan hal-hal misterius yang ada di kesadaran lautan meninggalkan kesadaran lautan. Namun, hal-hal misterius itu tidak pernah bergerak, seolah-olah udara menghilang tipis. Pada saat ini, Charlie tiba-tiba menyadari bahwa benda itu sepertinya tidak ingin kembali ke si Fang Baozuang. Dia diam-diam bertanya-tanya, apakah benda ini akan tetap berada di dalam tubuhku? Memikirkan hal ini, dia menyelidiki ke dalam kesadarannya, memutus seluruh dunia luar, dan memusatkan seluruh perhatiannya pada kesadaran lautan. Mencoba menemukan jejak dewa wabah, tetapi pihak lain sepertinya menghilang dari udara tipis. Seperti si Fang Baozuang di depan Charlie, tidak ada reaksi setelah dia berpindah ke aura, dan bahkan tidak ada aliran aura. Charlie tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman. Benda ini telah menyerap begitu banyak energi spiritualnya, tetapi masih bisa seperti sebutir debu, diam-diam tersembunyi di lautan kesadarannya. Sungguh luar biasa, dan sekarang Charlie tidak bisa menilai apakah benda ini baik atau buruk. Terlepas dari hal lainnya, hanya dari sudut pandang yang memikat dirinya ke dalam perangkap, ada kemungkinan besar bahwa itu bukan burung yang baik. Vera menghampiri Charlie dan bertanya dengan suara rendah, "Tuan, apakah Anda memperhatikan sesuatu?" Charlie mengangguk dan berkata dengan samar, "Seharusnya ada konstitusinya dengan itu." Lalu, Vera ragu-ragu sejenak dan kemudian bertanya, "Dapatkah itu diselesaikan?" Charlie memegangi kepalanya dan berkata, "Aku tidak akan pergi." Mulut Cherry Vera sedikit terbuka. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi menahannya. Kemudian dia berhenti selama beberapa detik dan bertanya, "Apa rencana Tuan Muda sekarang?" Charlie menghela nafas dan berkata, "Ayo pulang." Setelah itu, dia membuka mulutnya dan berkata kepada Emmet dan perwakilan militer yang tidak jauh dari situ, "Saya hanya ingin memastikan apakah ada sesuatu yang tidak normal di si Fang Baozuang ini. Saya tidak punya hal lain yang mengganggu Anda." Perwakilan militer segera berkata, "Sama-sama. Jika Anda yakin tidak perlu melihat atau mempelajarinya lagi, maka kami akan naik dulu." "Oke," Charlie mengangguk. Sebelum pergi, dia melihat lagi ke si Fang Baozuang. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak, dan dia berpikir dalam hati. Ketika pertama kali melihat si Fang Baozuang, dia secara tidak sengaja menyapunya dengan energi spiritualnya. Tanpa diduga, si Fang Baozuang memiliki begitu banyak kekuatan supranatural sehingga dia menyedot kesadarannya sendiri ke dalamnya dan menampilkan dirinya sebagai guru Xuanzang dan banyak tokoh lainnya. Peristiwa besar ketika Danang membangun si Fang Baozuang. Karena si Fang Baozuang adalah senjata ajaib, mengapa tidak menuangkan energi spiritual ke dalamnya dan melihat apakah akan ada reaksinya? Mungkin bisa membangunkan si Fang Baozuang, atau memicu beberapa mekanisme si Fang Baozuang. Jadi, dia berkata, "Tunggu sebentar. Ada hal lain yang perlu saya konfirmasi lagi." Oleh karena itu, dia sekali lagi memancarkan sinar energi spiritual dan sinar kesadaran ilahi ke dalam tubuh si Fang Baozuang. Yang mengejutkan Charlie adalah kali ini energi spiritual disuntikkan ke dalam si Fang Baozu. Si Fang Baozuang tidak secara aktif membimbing kesadaran spiritualnya, atau mengarahkan kesadaran spiritualnya ke gangguan ilusi di dalam. Charlie menemukan bahwa dia sebenarnya berada di dalam gedung harta karun. Pada saat ini, si Fang Baozuang itu diperbesar lebih dari 100 kali lipat dibandingkan dengan kesadarannya sendiri. Tampaknya olah dia berada di dalam gedung itu. Saat itu si Fang Baozuang yang sebenarnya memang seperti itu.
Melihat struktur internal bangunan harta karun yang tingginya puluhan meter, Charlie merasa sangat takjub. Dan hal yang lebih menakjubkan lagi masih terjadi. Kesadaran Charlie menemukan banyak sekali mural di Sifang Baozuang ini. Semua mural itu tentang potret Buddha di Aurora. Beberapa gerakan jari yang dia lihat di bawah. Hal ini semakin memperkuat penilaian Charlie bahwa hal-hal misterius di lautan pengetahuannya tidak dapat dipisahkan dari Sifang Baozu. Dia berpikir, mungkinkah ini metode Buddhis dalam mengembangkan energi spiritual? Kalau tidak, bagaimana bisa ada begitu banyak gerakan tangan yang rumit? Namun, Charlie masih memiliki beberapa kekhawatiran di dalam hatinya. Dia telah berlatih segel tangan terakhir kali. Jadi hal aneh itu mengambil kesempatan untuk menipunya dengan kejam. Sekarang, ada beberapa kali lebih banyak gerakan jari di dinding. Bukankah lebih buruk lagi jika serangga besar muncul secara tidak sengaja? Pada titik ini, Charlie berpikir untuk menarik kesadaran spiritualnya. Tidak lagi memperhatikan Sifang Baozuang. Dan bahkan tidak lagi menggunakan segel tangan. Agar tidak tertipu lagi. Namun detik berikutnya, dia berubah pikiran dan berpikir, meski saya tidak tahu apa tujuan dari gerakan jari ini. Yang pasti jika masih ingin melihatnya di kemudian hari, saya hanya bisa datang ke tempat ini lagi. Meskipun kualitas benda ini belum dapat ditentukan untuk saat ini. Tentu saja. Tapi menemukan cara untuk menuliskannya memang berguna. Oleh karena itu, Charlie tidak berani bertahan dan segera menghafal semua gerakan tangan Buddha di seluruh paket sampai dia terbiasa dengan semua cetakan tangan tersebut. Setelah melakukan semua ini, kesadaran Charlie berkeliaran di dalam Sifang Baozuang lagi. Setelah menemukan bahwa tidak ada konten tersembunyi lainnya, dia mengeluarkan kesadarannya dan naik kembali bersama semua orang. Emmet tidak tahu apa niat Charlie datang jauh-jauh untuk menyentuh Sifang Baozuang. Tapi dia telah diberitahu oleh Vera untuk menjadi sangat bijaksana sejak dia masih kecil. Tidak peduli betapa penasarannya, dia tidak menanyakannya. Tanpa mengucapkan kata pun, setelah perwakilan militer pergi, dia bertanya kepada Vera dan Charlie. Nona, apa rencana Tuan Wade selanjutnya? Vera memandang Charlie. Matanya seolah mengatakan bahwa semuanya diputuskan olehnya. Charlie tidak ragu-ragu dan berkata langsung. Terima kasih, Kakek Sansor. Tolong atur mobil untuk mengantarkan kami ke bandara. Kami kembali ke Aurus Hill. Baik, Tuan Wade. Emmet mengirim mereka berdua kembali ke bandara. Mereka segera mengambil jet bisnis tempat mereka berasal dan berangkat kembali ke Aurus Hill. Di pesawat, Vera bertanya kepada Charlie. Guru, apakah benda yang menyedot energi spiritual Anda benar-benar ada di Sifang Baozuang? Charlie mengangguk dan berkata, ini seharusnya ada secara keseluruhan. Tapi saya belum menemukan hubungan spesifiknya. Oleh karena itu, Charlie juga memberitahu Vera apa yang dia temukan. Setelah mendengar ini, Vera bertanya kepadanya, ada banyak gerakan jari di Sifang Baozuang. Apakah Anda berencana mencobanya? Charlie memegangi kepalanya dan berkata, aura yang diciptakan oleh cetakan tangan sepertinya tidak diciptakan untukku, tetapi untuk hal-hal di kesadaran lautanku. Benda itu begitu sombong sehingga aku tidak berani-berani mencobanya lagi. Vera tersenyum dan berkata, Tuan Muda, tidak perlu terlalu gugup. Meskipun banyak energi spiritual dan ramuan telah hilang, ini adalah berkah tersembunyi. Ini mungkin hal yang baik untuk Tuan Muda. Charlie berkata, Sifang Baozuang adalah senjata penting negara. Benda itu berasal dari Sifang Baozuang. Seharusnya itu bukan benda yang sangat jahat. Hanya saja itu terlalu licik dan membuat sedikit tidak nyaman. Saya tidak perlu khawatir tentang hal-hal sebelumnya. Saya tidak peduli. Tapi yang membuat saya frustrasi adalah saya tidak akan pernah berani menggunakan gerakan jari itu lagi. Aura yang dihasilkan oleh gerakan jari itu benar-benar di luar kendali saya. Dan aura itu lebih mendominasi. Auraku tidak bisa menahan sama sekali. Vera tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan menyesal. Tuan Muda akhirnya menemukan saluran yang berharga untuk mendapatkan energi spiritual. Tetapi Anda tidak mengira itu akan menjadi jebakan. Sepertinya Anda harus mencari cara lain di masa depan. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya pada Charlie. Guru, pernahkah Anda memikirkan kapan hal misterius itu akan memasuki kesadaran Anda? Charlie berkata, ada kemungkinan besar bahwa ketika saya pertama kali mendapatkan Sifang Baozuang, Sifang Baozuang pernah menyedot kesadaran spiritual saya ke dalamnya. Ketika kesadaran spiritual saya mundur,
Mungkin benda itu mengikuti kesadaran lautan. Vera mengangguk sedikit dan merangkum. Si Fang Baozuang menceritakan semua rahasianya kepada Tuan Muda. Ia pasti mempercayai Tuan Muda. Jika ia mengirimkan sesuatu ke kesadaran lautan Tuan Muda pada saat itu, saya percaya itu mungkin tidak ada niat jahat. Tuan Muda menemukan lebih banyak gerakan jari di dalamnya hari ini. Mungkin itu disengaja. Charlie secara mental setuju dengan tebakan Vera. Dia menghela napas dan berkata, si Fang Baozuang pasti mencoba menyampaikan beberapa informasi kepada saya. Tetapi yang saya khawatirkan adalah apakah ia menyampaikan informasi kepada saya untuk kebaikan saya atau untuk kebaikannya sendiri. Setelah itu, dia menambahkan, itu menular ke gerakan jari saya. Tetapi energi spiritual yang dihasilkan oleh gerakan jari itu tidak hanya tidak dapat saya gunakan, tetapi juga menipu seluruh energi spiritual saya. Jika si Fang Baozuang memiliki motif egois, itu akan mengintai tubuhku. Itu akan menjadi parasit di tubuhku. Jika itu benar, itu akan menjadi masalah besar di masa depan. Vera tersenyum dan berkata, Tuan Muda adalah orang mulia yang telah dipromosikan ke pangkat naga, dan orang baik memiliki takdirnya sendiri. Saya percaya bahwa saat ini mungkin tidak terlalu bahaya, dan mungkin juga menjadi peluang di masa depan. Setelah jeda sebentar, Vera melanjutkan, saya mengetahui bahwa energi spiritual Tuan Muda sulit didapat, tetapi saya tetap menyarankan agar Tuan Muda mencoba semua gerakan jari di si Fang Baoduan lagi. Bagaimana jika ini adalah kesempatan sekali seumur hidup? Charlie terdiam beberapa saat lalu berkata, bukan tidak mungkin untuk dicoba. Bagaimanapun, dilihat dari posturnya, dia hanya menginginkan auraku, bukan kehidupan. Kemudian, Charlie berkata, hanya saja membutuhkan energi spiritual. Dan cincin itu juga membutuhkan energi spiritual. Saya tidak punya banyak pil penguat yang tersisa. Saya berencana mencari cara untuk mengumpulkan lebih banyak bahan dalam waktu dekat dan gunakan kualitas Zendao untuk membuatnya. Ketika versi baru pil penguat keluar, saya akan keluar dan mengambil 20 pil untuk menyelesaikan dua masalah ini sekaligus. Vera mengangguk dan berkata, Anda dapat memberitahu saya bahan apa yang dibutuhkan majikannya. Dan saya juga akan membantu Tuan memikirkan solusinya. Charlie berkata, ada dua bahan yang paling sulit didapat. Yang pertama adalah ambergris yang berumur lebih dari 10.000 tahun. Dan yang lainnya adalah ginseng salju terbaik yang berumur lebih dari 1.000 tahun. Vera bertanya dengan heran, berapa lama syarat umurnya? Aku dulu menggunakan ambergris untuk membuat dupa. Tapi sepertinya baru saja dikeluarkan dari tubuh paus sperma. Perkiraan terlama hanya beberapa dekade. Garis waktu 10.000 tahun terlalu lama. Lebih panjang dari sejarah peradaban manusia. Ya, Charlie menghela nafas. Sejarah peradaban manusia hanya lebih dari 5.000 tahun. Ambergris yang berumur 10.000 tahun hanya dapat dikeluarkan dari tubuh jeda sperma yang mati secara alami 10.000 tahun yang lalu. Atau tersisa setelah pemakamannya membusuk. Entah tertinggal di dasar laut atau di pantai. Sebagian besar mungkin telah terkorosi dan terkikis selama bertahun-tahun. Bahkan jika ada yang cukup beruntung untuk bertahan hidup. Saya tidak tahu berapa banyak lapisan mereka terkubur oleh pasir dan kerikil di tepi laut dan dasar laut. Vera bertanya kepadanya, bagaimana Tuan Muda mendapatkan ambergris berumur 10.000 tahun? Charlie menceritakan, saya membunuh orang jahat yang suka memelihara Fudo di Aurus Hill. Dan saya secara tidak sengaja mendapatkan ambergris 10.000 tahun darinya. Vera tersenyum dan berkata, itu tidak disengaja. Tetapi Anda tidak perlu khawatir, Tuan. Saya dapat memikirkan cara untuk melihat apakah mereka dapat mengetahuinya. Saat Charlie dan Vera kembali ke Aurus Hill, hari sudah siang. Vera telah keluar selama beberapa hari dan memikirkan ibu Puca di halaman. Charlie pergi ke Purple Mountain Villa disertai terlebih dahulu dan mengantarnya pulang pada hari yang sakit. Dia kebetulan bisa menyusul. Kebetulan dia bisa melakukan semua trik bersama keluarganya. Ketika dia tiba di Villa Gunung Ungu, Vera meminta pelayannya Tuan Raven untuk menemukan cara menemukan ambergris 10.000 tahun karena Charlie telah mengembangkan banyak kekuatan dan koneksinya sendiri selama bertahun-tahun. Meskipun dia memiliki kekuatan bukan di bidang pencaksilat dan pencaksilat, dalam hal budidaya, dia masih memiliki banyak pengalaman di semua lapisan masyarakat. Kemudian mereka berdua sampai di halaman lantai atas. Induk teh Puca menjadi semakin kuat, dan vitalitasnya tidak mempengaruhi sama sekali di musim dingin.
Saat ini daun induk tepuer sudah sangat lebat sehingga sulit dihitung dengan jelas. Namun untuk pohon tepuer, kondisinya saat ini masih terlalu kecil. Pohonnya bisa mencapai beberapa meter atau bahkan 10 atau 20 meter, dengan puluhan ribu daun. Dan induk tepuer adalah nenek moyang tepuer mungkin jauh lebih besar dari rata-rata pohon tepuer. Vera memeriksanya dengan cermat dan berkata kepada Charlie, "Lihat, Tuan, daun induk pucat seperti tanaman hijau palsu yang dijual di mall. Setiap daunnya sempurna, bahkan sedikit menguning dan melengkung. Tidak ada situasi apapun." Charlie tidak bisa kagum. Ia tidak takut pada dingin yang parah, angin dan salju di musim dingin, dan tidak takut pada panas di musim panas. Hama biasa mungkin tidak dapat mempengaruhinya. Pada awalnya, kita khawatir lingkungan induk pucat setelah meninggalkan Danau Dianci tidak akan baik. Tapi sekarang kita melihatnya, terlalu banyak yang perlu bertanya. Vera mengangguk dan berkata kepada Charlie, "Pada musim semi mendatang, pasti akan lebih subur." Charlie tersenyum dan berkata, "Kalau begitu kamu bisa memetik beberapa daun teh dan membuat teh bata. Tidak hanya rasanya enak, tetapi juga akan menambah energi spiritual. Ini pasti akan menjadi teh terbaik." Vera memikirkan sesuatu dan berkata kepada Charlie, "Tuan muda, Anda sebaiknya meneliti apakah daun induk tepu berguna dalam mengomposisi ramuan. Saya khawatir ini adalah satu-satunya tanaman yang awalnya mengandung energi spiritual. Jika dapat meningkatkan ramuannya, efeknya dapat dianggap sebagai pemanfaatan yang terbaik, yang jauh lebih cocok daripada sekadar menyeduh dan meminumnya." Charlie berkata, "Ramuan yang saya gunakan sekarang semuanya dicatat dalam buku apokaliptik. Saya tidak yakin apakah penambahan daun pucat ke dalam ramuan akan mempengaruhi kemanjuran aslinya. Tetapi saya akan membuat ramuan lain kali. Anda dapat mencoba menggunakan pil peremajaan terlebih dahulu. Biaya bahan dari pil peremajaan relatif rendah. Jika dapat meningkatkan khasiatnya, Anda juga dapat mencobanya saat membuat ramuan lain di kemudian hari." Vera berkata, "Dalam pemahamanku tentang resep pengobatan Tiongkok, umumnya ada dua jenis resep. Pertama, setiap bahan obat harus diminum tepat sesuai resep, dan jumlah setiap bahan obat harus sesuai untuk memberikan efek dari resep. Yang lainnya adalah, resep hanya memberikan landasan. Jika Anda menambahkan ramuan akhir ke dalam resep dasar ini, terkadang akan menimbulkan efek yang tidak terduga. Induk pucat adalah pohon suci yang dapat bertahan dari bencana, dan daunnya juga pasti langka. Harta surga dan bumi yang kamu cari." Charlie mengangguk dan berkata, "Nona Lavor benar. Banyak resep yang tidak statis, tetapi perlu terus ditingkatkan. Saya akan mencobanya jika saya memiliki kesempatan." Saat ini, ponsel Charlie tiba-tiba menerima panggilan dari Duncan. Charlie menekan tombol jawab dan bertanya, "Inspektur Lee, apakah Anda membuat penemuan baru?" Duncan buru-buru berkata, "Tuan Wade, AI menemukan 3 tersangka sasaran dari 3 tetua di Bandara Internasional Porto Novo di Benin pagi ini. Orang ketiga ini mengambil penerbangan paling awal dan terbang dari Benin ke Afrika Selatan." Charlie bertanya kepadanya, "Apakah Anda punya foto? Kirimkan kepada saya." "Ya." Duncan segera mengirimkan foto resolusi tinggi ke Charlie melalui WeChat. Dalam gambar tersebut, 3 pria Asia yang tampak berusia 60-an atau 70-an muncul di gerbang keberangkatan bandara. Masing-masing dari orang ketiga ini memiliki wajah tanpa ekspresi dan dingin, dan penampilan mereka agak mirip. Selain itu, terlihat ketiga orang tersebut tidak membawa barang bawaan, dan semuanya dengan tangan kosong. Gerbang boarding menunjukkan bahwa ini adalah penerbangan ke Cape Town, ibu kota Afrika Selatan. Dan gerbang boarding saat itu sudah banyak orang yang mengantri untuk naik pesawat di bandara. Charlie bertanya kepada Duncan, "Detektif Lee, detail spesifik apa yang membuat AI memutuskan bahwa mereka bertiga adalah tersangka?" Duncan berkata, "Hasil analisis yang diberikan oleh AI adalah Benin bertabrakan dengan Nigeria, dan jarak garis lurus antara Lagos di Nigeria dan Porto Novo di Benin hanya lebih dari 100 km. Kemungkinan ketiga tetua memilih untuk pergi dari sini adalah sangat besar. Selain itu, orang ketiga ini juga memenuhi syarat untuk menjadi orang Asia. Lebih penting lagi, AI percaya bahwa ciri-ciri penampilan orang ketiga ini sangat mirip. Dan kemungkinan besar mereka memiliki hubungan darah dan kesamaan genetik." Charlie melihat ketiga orang di gambar dan bisa merasakan bahwa orang ketiga ini benar-benar berbeda dari penumpang lain di sekitar mereka.
Dan memang ada kesamaan antara alis ketiga orang ini. Jadi, Charlie berkata kepada Duncan, saya juga merasa ada yang tidak beres dengan orang ketiga ini. Jika mereka benar-benar tiga tetua, maka ketika mereka terbang ke Cape Town, mereka pasti akan pindah ke Amerika Selatan. Inspektur Lee, tetap awasi mereka. Jika perhentian mereka berikutnya benar-benar Amerika Selatan, maka pada dasarnya dapat dipastikan bahwa mereka adalah tetua ketiga. Selain Victoria, orang lain di perkumpulan penghancuran King yang benar-benar dapat mengancam Charlie mungkin adalah tetua ketiga ini. Setelah fitur wajah tetua ketiga dipastikan, Charlie mengambil inisiatif besar. Dia tidak berani mengatakan akan mengambil inisiatif, tapi setidaknya bisa menghindari mereka bertiga. Vera juga menghela nafas lega untuk Charlie. Dia merasa bahwa dengan model AI, jaringan darat, dan fitur wajah Victoria dan tetua ketiga, keselamatan Charlie akan sangat terjamin. Dia telah bersembunyi dari Victoria selama lebih dari 300 tahun, dan obsesinya untuk membalas dendam semakin berkurang. Jika dia harus memilih, dia lebih suka Charlie dan Victoria tidak menyebarkan sungai. Sehingga dia tidak perlu khawatir tentang kematian Charlie suatu hari nanti. Selama dia bertemu dan bergaul dengan Charlie, dia sudah memiliki rasa ketergantungan yang kuat pada Charlie. Mengesampingkan fakta bahwa mereka berdua saling menyelamatkan nyawa, perasaan tidak ada rahasia dan kepercayaan mutlak satu sama lain adalah sesuatu yang belum pernah dia alami selama ratusan tahun. Semakin sering hal ini terjadi, semakin dia menghargai momen saat ini. Jadi, ketika Charlie sedang berbicara di telepon dengan Duncan, dia berkata, Kak Charlie, jika Anda hanya mengetahui karakteristik penampilan Victoria dan tetua ketiga, saya khawatir Anda tidak akan bisa duduk santai saja. Jika mereka menyamar, mekanisme peringatan dini kita mungkin gagal. Charlie berkata, seharusnya tidak ada solusi yang baik untuk ini, kan? Vera buru-buru berkata, Detektif Lee, kemampuan Anda membuat AI belajar bagaimana menilai identitas seseorang melalui ekspresi, gaya berjalan, dan postur kebiasaan serta gerakan kecilnya. Saya memikirkan postur dan kebiasaan berjalan setiap orang harus dijelaskan dengan cermat. Semuanya harus menjadi berbeda. Banyak orang dapat menyamarkan dan mengubah fitur wajah mereka, tetapi sulit untuk meninggalkan kebiasaan perilaku mereka sepanjang waktu. Jika AI dapat menentukan apakah dua orang adalah orang yang sama melalui kebiasaan perilaku mereka, maka keamanan Anda bahkan lebih terjamin. Duncan di ujung telepon berpikir sejenak dan berkata, ide Nona Lavor bukan tidak mungkin. Seperti yang Anda katakan, perilaku dan kebiasaan setiap orang berbeda. Anda pasti dapat menilainya melalui analisis yang cermat. Tetapi kita manusia itu makhluk yang cerdas, memiliki kemampuan berpikir logis dan pengenalan. Pekerjaan pengenalan semacam ini dapat dengan mudah diselesaikan oleh manusia, tetapi AI membutuhkan banyak pembelajaran. Saya bisa mencoba melatihnya tentang itu dengan hati-hati. Mata Vera yang cerdas dan baik hati berputar ke atas dan ke bawah. Lalu dia berkata, Inspektur Lee, saya punya gagasan yang saya tidak tahu itu belum matang. Apakah Anda ingin mendengarkannya? Duncan berkata, Nona Lavor, tolong beritahu saya. Vera berkata, pertama-tama Anda dapat meminta teknisi untuk menulis sebuah program agar AI dapat menganalisis video pengawasan di pusat data, dan meminta master kalibrasi tubuh manusia yang bergerak secara lengkap dan akurat melalui video pengawasan ini dan stafnya dalam video pengawasan. Itu harus sangat detail sehingga dapat dengan jelas membedakan lintasan pergerakan setiap jari, dan kemudian meminta AI menganalisis dengan cermat lintasan pergerakan semua kontur, berdasarkan kemampuan pengenalan wajah, untuk memperdalam pemahaman tentang kebiasaan perilaku orang yang sama. Setelah memiliki pemahaman yang jelas tentang perilaku dan kebiasaan setiap orang di pusat data, minta semua staf untuk memakai masker atau topeng agar dapat bekerja secara normal. Lalu minta AI mengidentifikasi siapa orang-orang ini berdasarkan perilaku tubuh mereka dan melihat analisis dan keakuratannya. Setelah mengatakan itu, Vera menambahkan, tingkat akurasi di awal tidak boleh terlalu tinggi. Hal ini tetap memerlukan staf teknis kami untuk terus mengoptimalkan kode dan logika, serta mengoptimalkan metode penangkapan untuk berupaya meningkatkan tingkat keberhasilan hingga 95% ke atas. Jika tingkat akurasi pengenalan dapat mencapai 95% di pusat data, kita akan memperluas sampel, memilih tempat duduk di bandara di kota Oslo,
bertanya mempelajari kebiasaan perilaku ribuan orang, dan mencampurkannya ke dalamnya. Untuk masyarakat kita mintalah AI mencari orang kita dari ribuan orang dan lihat seberapa akuratnya. Kalau bisa mencapai lebih dari 95%, pada dasarnya tidak ada masalah. Tentu saja kalau bisa diberikan lebih banyak sampel, semakin baik. Semakin banyak sampel yang dipelajari, semakin kaya pengalaman yang dikumpulkannya, dan semakin efektif algoritmanya. Jika ia dapat mengembangkan mata yang tajam, ia dapat menilai siapa orang tersebut hanya dengan melihat ke belakang seseorang yang berjalan di database. Itu sempurna. Duncan merenung lama, lalu bertanya, apakah Nona Lafor mengambil jurusan ilmu komputer? Vera berkata, tidak, saya belajar arkeologi. Arkeologi. Duncan mendecakkan lidahnya dan berkata dengan tulus, Nona Lafor, mengapa saya tidak menyarankan Anda untuk belajar kriminologi di UCI di Amerika Serikat? Kriminologi di sana adalah yang terbaik di Amerika Serikat. Dan saya merasa bahwa kamu dilahirkan untuk melakukan hal ini. Ketika Vera mendengar apa yang dikatakan Duncan tentang sekolah dan jurusan, dia memiliki senyuman penuh arti di wajahnya. Dia berkata sambil tersenyum, terima kasih, Inspektur Lee. Saya tidak ingin berbaur dengan segala macam hal yang berbahaya dan licik setiap hari. Arkeologi lebih baik dan sederhana. Duncan berkata, sayang sekali Nona Lafor tidak mau bergabung dengan polisi. Yang paling tidak memiliki profesi ini adalah bakat seperti Anda. Namun, dia juga tahu bahwa identitas Vera itu misterius dan latar belakangnya pasti sangat penting. Dia jelas bukan sesuatu yang bisa dia bujuk. Jadi dia berhenti mengatakan apa-apa lagi tentang masalah ini. Lalu Duncan berkata, metode yang dikatakan Nona Lafor seharusnya sangat dapat diandalkan. Saya akan mengatur staf teknis untuk mencobanya. Jika berhasil, ini akan sangat membantu penyelidikan kriminal kepolisian di seluruh dunia. Oleh karena itu, Duncan menambahkan, namun, persyaratan daya komputasi terlalu tinggi dan biayanya terlalu tinggi. Diperkirakan akan sulit untuk mempopulerkannya. Namun, kami memiliki daya komputasi yang cukup. Jika kami ingin mencapainya pemantauan dan peringatan dini untuk sekelompok orang tertentu, pasti tidak akan menjadi masalah. Vera berkata, kecepatan peningkatan komputer selama bertahun-tahun dapat dikatakan sebagai Big Bang. Mungkin masalah daya komputasi akan teratasi dalam beberapa tahun. Masuk akal. Duncan tersenyum dan berkata, saya tidak membujuk rekan-rekan saya di seluruh dunia. Saya yakin tidak akan lama lagi daya komputasi yang dapat mereka alokasikan akan meningkat secara eksponensial. Kemudian, dia berkata, Nona Lafor, Tuan Wade, jika tidak ada yang lain, saya akan menggunakan waktu untuk menerapkan ide Nona Lafor dan mencoba menerapkannya secepat mungkin. Charlie memandang Vera, lalu berkata kepada Duncan, baiklah, Inspektur Lee. Anda sibuk dulu. Kami akan menghubungi Anda jika ada yang harus kami lakukan. Setelah menutup telepon, Charlie tidak mau bertanya kepada Vera. Nona Lafor, apakah Anda sudah belajar di universitas dan jurusan yang ingin direkomendasikan Detektif Lee untuk Anda pelajari? Vera telah hidup bertahun-tahun dan telah memperoleh gelar yang tak terhitung banyaknya di berbagai tingkatan. Tidak aneh jika dia mengambil jurusan kriminologi di waktu luangnya. Vera mendengar pertanyaan Charlie dan berkata sambil tersenyum. Saya telah belajar di sekolah, tetapi tidak di jurusan saya. Setelah itu, Vera menjelaskan secara rinci. UCI yang dibicarakan Inspektur Lee adalah Universitas California Cabang Irvine. Pendahulu Universitas California adalah California College. Saya adalah mahasiswa angkatan pertama di California College dan mahasiswa Tionghoa Amerika pertama. Charlie mengangguk seperti yang diharapkan dan berkata sambil tersenyum. Saya kira Anda pasti memiliki hubungan dengan sekolah ini. Setelah mengatakan itu, Charlie bertanya kepadanya. Ngomong-ngomong, pada tahun berapa kamu belajar di California College itu? Vera berpikir lama dan berkata dengan ragu. Sudah lama sekali. Dan aku tidak mengingatnya dengan jelas. Tapi itu terjadi sebelum Perang Saudara. Karena aku meninggalkan Amerika Utara setelah Perang Saudara dimulai. Kemudian, dia berkata dengan ragu-ragu, seharusnya tahun 1854 atau 1855. Charlie tidak bisa menahan batuk dua kali dan berkata dengan canggung, Ahem, aku tahu ini akan memakan waktu lama. Tapi aku tidak menyangka itu akan terjadi sejauh ini.
Vera berkata sambil tersenyum. Meskipun tampaknya sudah lama sekali. Guru. Bahkan pada saat itu, saya sudah berusia lebih dari 200 tahun. Pada saat itu juga banyak universitas negeri didirikan di Amerika Serikat. Aku sangat bosan, sehingga mendaftar di beberapa sekolah untuk belajar. Karena penampilanku tidak berubah, aku tidak berani belajar terlalu lama di perguruan tinggi. Lalu aku pindah ke tempat berikutnya dan mencari universitas berikutnya, hanya sebagai cara untuk melarikan diri. Setelah mengatakan itu, Vera menambahkan, ngomong-ngomong, ada foto siswa dan guru pertama di arsip sejarah sekolah, dan aku termasuk di antara mereka. Namun, foto tersebut terlalu tua dan resolusinya tidak cukup tinggi. Saya pikir Tuan Muda akan mengenalinya. Charlie mencari di situs web universitas karena penasaran. Dalam memperkenalkan sejarah situs web tersebut, dia menemukan foto grup siswa paling awal. Foto yang diambil lebih dari 100 tahun yang lalu sudah buram dan menguning. Namun Charlie masih berhasil untuk belajar dari banyak pria yang berpakaian bagus. Di antara pria di barat, dia menemukan Vera. Vera di foto terlihat cukup kurus. Selain itu, keseluruhan warna fotonya berwarna kuning, dan dia terlihat mirip gadis India. Charlie bisa mengenali Vera karena Vera mengatakan dia ada di sini. Kalau tidak akan ada petunjuk hanya dengan melihat fotonya. Setelah melihat foto itu dengan hati-hati, Charlie bertanya dengan heran. Sepertinya hanya ada beberapa siswa perempuan di sekolah ini. Benar, Vera berkata. Pada saat itu, laki-laki dan perempuan masih sangat timpang. Status sosial perempuan tidak terlalu tinggi, dan mereka tidak dihargai oleh keluarganya. Memang hanya sedikit yang bisa masuk universitas. Saat dia berbicara, Vera datang untuk melihat, menunjuk ke salah satu pria kulit putih parubaya dan berkata kepada Charlie, ini adalah profesor yang sangat bergengsi di sekolah pada saat itu dan salah satu rekan pendiri universitas. Tetapi kenyataannya dia adalah seorang yatim piatu yang diadopsi dan dibesarkan oleh aku di Inggris. Ketika aku membawa ke Amerika Utara dari Inggris, untuk identitas publik, aku kemudian menjadi putri angkatnya. Aku pergi ke Jepang, dan dialah yang menulis surat rekomendasi untukku dan menjadikanku pergi ke Jepang untuk belajar. Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kehidupan Nona Lavore sangat berwarna. Vera tersenyum dan berkata, Tuan Muda ditakdirkan untuk mencari keabadian di masa depan. Pada saat itu, Tuan Muda juga akan dapat mengalami kehidupan yang kaya dan penuh warna itu. Charlie menahannya dan berkata, masyarakat telah berkembang terlalu cepat. Bahkan jika saya hidup lama di masa depan, saya tidak perlu menghindari Victoria seperti yang dilakukan Nona Lavore saat itu. Tetapi pada saat itu, saya harus mencoba yang terbaik untuk bersembunyi dari seluruh dunia. Bayangkan saja apa yang dilakukan Nona Lavore saat itu. Kemungkinan bepergian keliling dunia dengan identitas berbeda dan berintegrasi ke dalam kehidupan di tempat-tempat ini sudah tidak ada lagi. Sore harinya, Charlie mengira istrinya Claire seharusnya sudah pulang kerja. Charlie mengucapkan selamat tinggal kepada Vera dan meminta Albert untuk mengantarnya ke Villa Elite Thompson. Sesampainya di depan pintu vilanya, yang ada hanya BMW Claire yang terparkir di halaman. Tidak ada culinan yang dikendarai oleh mertuanya, Jacob. Charlie mengira hanya istrinya yang ada di rumah. Jadi dia berpura-pura hingga membuat dirinya terlihat sedikit berdebu. Merasakannya, lalu berjalan menuju pintu. Saat hendak membuka pintu, dia mendengar suara yang bukan milik keluarganya tetapi sangat familiar terdengar dari kamar. Suara itu berkata, Claire, kenapa kamu tidak bertanya pada Charlie kapan dia selesaikan dan minta dia kembali secepatnya? Jika dia bisa menyusul, kita akan pergi bersama. Orang yang berbicara bukan yang lain adalah sahabat Claire, Lorin Thomas. Charlie bingung. Bertanya-tanya kemana Lorin akan mengajak Claire. Saat ini, dia mendengar Claire berkata, Charlie mengalami kesulitan berkomunikasi di Laut Barat. Selain itu, dia memiliki urusan bisnis. Aku tidak bisa mendesaknya. Charlie mendorong pintu hingga terbuka dan berkata sambil tersenyum. Apa yang terjadi? Ini misterius. Mendengar suara Charlie, Claire dan Lorin sama-sama bersemangat dan berbicara hampir bersamaan. Suamiku, kamu kembali. Charlie, kamu kembali. Charlie tersenyum dan berkata, ya, saya sudah kembali. Claire buru-buru keluar dan berkata, suamiku, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya agar aku bisa menjemputmu di bandara?
Charlie tersenyum dan berkata, Albert yang tiba. Dia mengira itu serius. Dia sudah menunggu di bandara sebelum pesawat lepas landas. Jadi aku tidak puas. Aku ingin memberikan kejutan. Lorin juga berdiri dari sofa saat ini. Menatap Charlie dengan sepasang mata besar bersinar. Dia berkata dengan kegembiraan yang tak terkendali. Charlie, sudah lama tidak bertemu. Charlie mengangguk dan bertanya sambil tersenyum. Kapan Lorin datang? Aku baru saja tiba. Lorin berkata. Claire dan aku sedang berbicara denganmu. Taylor Swift akan mengadakan konser di Tokyo Dome dalam 3 hari. Aku akhirnya mendapat 3 tiket. Aku ingin bertanya padamu dan Claire. Apakah ingin pergi bersama? Lagi pula, Tokyo sangat dekat dan kita bisa segera sampai di sana. Taylor Swift. Charlie sedikit terkejut. Penyanyi ini merupakan penyanyi country wanita terpopuler di Amerika Serikat saat ini. Bahkan bisa dikatakan sebagai penyanyi wanita terpopuler di dunia. Jumlah penggemarnya lebih tinggi dari Queen Golding. Dia menjadi terkenal di usia muda dan telah menjadi terkenal di seluruh dunia. Dikatakan bahwa tiket konsernya jauh lebih sulit didapat daripada tiket di Tiongkok. Selain lagu-lagunya yang banyak populer, kayaknya kisah cinta penyanyi wanita ini juga sering menjadi headline di media-media seluruh dunia. Lorin berkata dengan penuh harap, tur dunia Taylor Swift telah dimulai beberapa kali di Asia. Dan saya belum pernah punya waktu atau tiket sebelumnya. Kali ini saya meminta seorang teman baik di Jepang untuk membantu saya menemukan koneksi dan mengunci 3 tiket. Saya punya tiket pertunjukan. Keluarga teman saya adalah penyelenggara acara ini di Jepang. Mereka mengatakan bahwa akan ada pertemuan pribadi super VIP dengan Taylor Swift sebelum pertunjukan. Mereka bisa lebih dekat dan berjabat tangan dengannya. Dan mendapatkan tanda tangan. Charlie berkata dengan santai. Karena ini tur Asia. Bukankah lebih nyaman menunggu dan melihatnya tampil di China? Lorin berkata, rencana turnya tidak termasuk Tiongkok. Dia hanya pergi ke Korea Selatan atau Jepang. Tapi saya tidak dapat menemukan koneksi apapun untuk tur Korea Selatan. Setelah itu, Lorin bertanya kepada Charlie. Charlie, apakah kamu ada waktu luang dalam 2 hari ke depan? Kita bisa terbang lusa. Istirahat sehari. Menonton konser di malam hari berikutnya, dan pergi berbelanja dan makan pada hari ketiga. Lalu kita kembali. Charlie memandang Claire dan bertanya, Claire, apa pendapatmu tentang ini? Claire mengatupkan posting dan berkata dengan lembut, suamiku, aku sangat menyukai Taylor Swift, dan aku belum pernah melihat konsernya secara langsung. Ini kesempatan langka. Jadi pergilah bersama Lorin dan aku. Oke, melihat Claire sangat ingin melihatnya. Charlie mengangguk tanpa berpikir dan berkata, tidak masalah. Silakan jika kamu berkata begitu. Bagus. Sebelum Claire sempat mengutarakan pendapatnya, Lorin langsung menawarkan dan berkata dengan penuh semangat, kalau begitu aku akan memesan tiket pesawat dan hotel. Charlie berkata, Lorin, kamu mendapatkan tiketnya melalui beberapa koneksi. Biarkan aku mengatur tiket pesawat dan hotel. Lorin berkata, Charlie, kami sangat akrab dengan satu sama lain. Mengapa harus canggung? Charlie tersenyum dan berkata, ini bukan basa-basi. Sama seperti jika saya keluar dengan seorang teman. Jika teman tersebut bertanggung jawab atas penginapan, maka saya akan bertanggung jawab atas makanannya. Jika teman tersebut bertanggung jawab atas makannya, maka saya akan bertanggung jawab untuk penginapannya. Tidak mungkin satu orang mengeluarkan uang sendirian. Meskipun tidak semua orang kekurangan uang. Namun tidak demikian. Lorin tertawa dan berkata, oke, karena kamu bilang begitu. Aku tidak akan bersaing denganmu. Aku akan mengirimkan nomor pasporku nanti. Oleh karena itu, Lorin melihat waktu dan berkata, ini sudah larut. Saya tidak akan menunda perpisahan dan pernikahan kalian suami istri. Charlie, tolong pesan penerbangan Anda dan beritahu saya waktunya. Kita akan bertemu langsung di bandara kalau begitu. Claire berkata, apakah kamu ingin aku mengantarmu kembali? Tidak perlu. Lorin berkata, sepupu saya menunggu di gerbang. Dia bekerja sebagai sopir saya akhir-akhir ini. Dia jujur. Saat dia mengatakan itu, dia tidak lupa menatap Charlie dengan tenang. Sepupu Lorin adalah Dylan Koch, yang diminta oleh Charlie untuk mengendarai sepedanya dari East Cliff ke Aurus Hill. Memintanya untuk mengantarkan Lorin di Aurus Hill juga merupakan salah satu hukuman yang diberikan Charlie kepadanya. Charlie menebak bahwa Lorin mengatakan ini pada dirinya sendiri.
sehingga dia bisa memiliki kesan yang lebih baik tentang Dylan. Jadi dia dengan santai berkata, kalau begitu minta sepupumu mengantarmu dengan baik dan jangan kembali ke East Cliff. Lorin mengira Charlie ingin memperpanjang waktu Dylan di Aurus Hill. Jadi dia buru-buru berkata, tidak, kita tidak bisa menahan di sini sepanjang waktu. Lebih baik biarkan dia kembali ketika waktunya sudah habis. Setelah mengatakan itu, Lorin dengan cepat berkata, oh, aku tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Sampai jumpa lusa. Sampai jumpa. Claire berkata, aku akan membawamu keluar. Melihat istrinya pergi mengantar tamu, Charlie mengikuti Lorin ke pintu. Saat ini, ayah mertua, Jacob, mengemudikan culinan ke halaman. Sedangkan ibu mertua, Elaine, duduk di kursi penumpang. Charlie sedikit penasaran. Pasangan musuh ini jarang keluar bersama. Tapi tidak biasa mereka kembali bersama seperti ini. Ketika Lorin melihat culinan mengemudi masuk, dia berkata, Paman dan Bibi sudah kembali. Saya akan menyapa mereka. Saat mobil berhenti, Jacob dan Elaine turun dari mobil. Lorin tersenyum dan berkata, halo, Paman dan Bibi. Saat Elaine melihat itu adalah Lorin, dia tersenyum dan berkata, kapan Lorin datang? Lorin berkata, saya sudah di sini cukup lama. Saya mensyaratkan sebentar dengan Claire dan kemudian saya harus kembali. Jacob berkata, mengapa kamu kembali terburu-buru? Masuk saja ke dalam dan minum teh sebelum pergi. Lorin berkata, tidak perlu minum lagi, Paman Wilson. Ada yang harus kulakukan dan aku harus pergi dulu. Setelah itu, dia berkata kepada mereka berdua, selamat tinggal Paman. Dan selamat tinggal Bibi. Jacob dan Elaine juga mengucapkan selamat tinggal padanya dengan sopan. Baru kemudian mereka melihat Charlie berdiri di depan pintu. Elaine berkata dengan terkejut, oh, menantu laki-lakiku yang baik kembali setelah menghasilkan banyak uang. Melihat Elaine berbicara tentang uang, Claire hanya bisa menenangkan pikirannya dan berkata, Bu, jangan selalu bicara tentang uang. Elaine mencibir dan berkata, ada apa? Apakah itu salah? Menantu laki-lakiku keluar untuk menghasilkan banyak uang. Mengapa kamu tidak membiarkan aku melebur? Setelah mengatakan itu, dia dengan sengaja melirik ke villa sebelah tempat tinggal Nyonya Wilson dan keluarga Christopher, dan berkata sedikit lebih keras, saya, Elaine, memiliki kehidupan yang baik dan menantu yang baik yang dapat menghasilkan uang. Tidak seperti beberapa orang, yang putranya tidak dapat diandalkan. Bahkan cucunya pun tidak dapat dipercaya. Jacob mendorongnya dan mencibir. Oke, cepat kembali ke rumah. Dingin sekali sehingga kamu tidak bisa berhenti berteriak di sini. Charlie juga mengganti topik dan bertanya kepadanya. Ayah, apa yang kamu dan ibu lakukan saat kamu keluar? Jacob terkekeh dan berkata dengan gembira. Hei, Tuan Bei bukanlah rubah tua itu. Dia telah berusaha menjilatku akhir-akhir ini. Dia berjanji mengundang aku dan ibumu ke rumahnya untuk makan. Dan dia penuh perhatian seperti seekor anjing. Saat dia mengatakan itu, dia menamparkan bahu Charlie dan berkata, kamu telah bepergian ke barat laut selama berhari-hari. Apakah kamu sangat menderita di sana? Jangan mengambil pekerjaan Feng Shui apapun dalam beberapa hari ke depan. Dan istirahatlah di rumah. Sudah hampir waktunya melewati tahun baru. Jadi jangan sampai kehabisan lagi. Elaine juga berkata, benar, menantu yang baik menghasilkan begitu banyak uang. Dia tidak bisa hanya memperolehnya dan tidak membelanjakannya. Saya pikir lebih baik keluarga kita mencari tempat yang hangat untuk merayakan tahun baru. Bagaimana kalau pergi ke Yazoo? Musim dingin di sana hangat. Di timur laut, orang-orang di sana sangat lucu saat menyambut tahun baru Imlek. Jacob berkata, Emma, kita berada di peringkat berapa? Namun kita pergi ke Yazoo untuk bersaing dengan mereka. Asia Tenggara, Maladewa, Tahiti, mana yang tidak lebih hangat dari Yazoo? Benar, Elaine mengangguk setuju dan berkata, keluarga kita bernilai ratusan juta dolar. Pergi ke Yazoo sungguh tidak menarik, tapi kami bisa mempertimbangkan Maladewa. Claire memegangi kepalanya tak berdaya dan berkata, tapi, jangan berpikir kemana harus pergi. Charlie, Lorin, aku akan pergi ke Tokyo lusa. Saat kami kembali dalam beberapa hari, aku akan sibuk dengan urusan perusahaan. Saya tidak punya banyak waktu sebelum tahun baru Imlek. Kalau kalian benar-benar menunggu sampai liburan tahun baru Imlek,
Itu adalah masa puncaknya dan akan ada banyak orang kemanapun pergi. Ketika Elaine mendengar bahwa dia akan pergi ke Tokyo, dia segera bertanya, Claire, untuk apa kamu pergi ke Tokyo? Berbelanja, ibu akan ikut denganmu juga. Melihat ibunya juga ingin pergi ke Tokyo bersama, Claire berkata, Bu, aku pergi ke Tokyo karena Lorin mendapat tiket konser penyanyi Amerika dan mengundang Charlie dan aku untuk menontonnya. Menonton konser, Elaine bertanya dengan kecewa. Aku paling benci acara seperti itu. Raungannya membuat otakku sakit. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat menambahkan, bagaimana kalau begini? Claire, aku akan pergi bersamamu. Saat kita tidak ada urusan, kita bisa pergi berbelanja bersama. Aku akan menunggumu di hotel sampai konser selesai. Kemudian, Elaine teringat sesuatu dan melanjutkan. Dan kamu lihat Lorin sendirian kan? Bukankah satu orang harus punya kamar? Mengapa tidak buka kamar Twin saja? Aku akan tinggal sekamar di sana. Kamu dan Charlie menginap di satu kamar dan hemat biaya penginapan. Claire berkata tanpa daya. Bu, bukan aku yang mengatur perjalanan ke Jepang, melainkan Lorin. Jika aku mengajakmu, aku tidak tahu apa yang akan memikirkan orang lain. Lagi pula, siapa yang tidak ingin hidup sendiri saat pergi keluar untuk bersenang-senang sekarang? Pasti tidak nyaman bagi banyak orang untuk tinggal di satu ruangan tanpa alasan. Setelah itu, Claire menambahkan, dan kami tidak tinggal di sana untuk waktu yang singkat. Kami pergi sehari sebelum konser dan kembali keesokan harinya. Jadwalnya sangat padat. Pada dasarnya tidak ada yang bisa dilakukan. Setelah mendengar ini, Elaine berkata dengan marah. Agak membosankan memiliki waktu yang singkat. Saat kita keluar bermain, kita harus santai dan nyaman. Saya tidak ingin bola-balik seperti pasukan khusus. Claire melihat Elaine tidak mau pergi. Jadi dia pun menasihati. Iya Bu. Jadwalnya padat sekali. Memang tidak ada waktu untuk bermain. Kalau ibu ingin ke Jepang, saya akan mengantarmu ke Jepang. Kita bisa melihat bunga sakura di musim semi tahun depan. Oh, bagus sekali. Elaine dengan senang hati menyetujuinya. Sepenuhnya melepaskan ide untuk ikut dalam perjalanan ke Tokyo ini. Charlie tidak pernah tertarik dengan hal-hal seperti konser. Jadi dia harus bersabar. Satu-satunya konser yang dia tonton adalah penampilan spesial Queen. Meski penyanyi wanita Amerika bernama Taylor Swift memang sangat populer, bahkan lebih populer dari yang diinginkan Queen, tapi Charlie benar-benar tidak masuk angin. Namun, bagaimanapun juga, istrinya menyukainya, dan dia akan pergi ke luar negeri bersama Lorin. Dia akan sedikit gelisah jika tidak mengikuti. Dia tidak punya pilihan selain setuju tanpa ragu-ragu. Dia memesan penerbangan langsung dari Aorus Hill ke Tokyo pada siang hari lusa secara online. Juga memesan hotel aman terbaik di Tokyo, yang juga merupakan hotel tempat Sophie dan Jamie diculik. Karena dia akan keluar lusa, Charlie pergi ke hotel pemandian air panas Chem Elises keesokan paginya. Dia datang ke Chem Elis terutama untuk menjelajahi Ruby yang bersembunyi di sini. Ruby telah mundur di sini selama periode ini. Konon dia sedang mundur, tapi kenyataannya lebih seperti menjadi tahanan rumah oleh Charlie. Meskipun Charlie meminta Albert untuk memberikan kondisi materi yang sangat baik, dia juga meminta Albert dan yang lainnya untuk mengawasinya dan tidak mengizinkan dia meninggalkan Chem Elises. Hal ini bukan hanya karena kekhawatirannya, tetapi juga karena takut jika dia muncul, dia akan mengekspos dirinya dan menimbulkan masalah. Untungnya, Ruby menepati janjinya dan tidak pernah berpikir untuk pergi dari sini. Ruby sedikit terkejut saat melihat Charlie. Dia sudah lama tidak bertemu Charlie. Dalam hatinya, dia sudah lama berpikir bahwa dia telah diserahkan oleh Charlie. Alasan dia berpikir begitu sangat sederhana. Karena Charlie dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa dia tidak memiliki cara untuk menghilangkan racun di tubuhnya untuk saat ini. Jika racunnya tidak dapat dihilangkan, Ruby hanya akan memiliki masa hidup sekitar 1 tahun. Bagi seseorang yang masih hidup, memiliki sisa hidup lebih dari 1 tahun pada dasarnya tidak ada nilai sisa untuk dibicarakan. Ruby merasa karena dia tidak berharga bagi Charlie, Charlie tidak perlu membuang energi untuknya. Ruby berpikiran terbuka, dan dia tidak menyalahkan Charlie. Idenya saat ini adalah tinggal di sini dalam mengilustrasikan dan berlatih GPS. Mencari tempat dengan pemandangan indah dan sedikit orang, dan diam-diam menunggu kematian. Dia juga berpikir bahwa dia akan melawan perkumpulan penghancuran King sampai mati.
Dia sudah memiliki formasi yang mencerminkan diri Istana Niwan yang ditinggalkan oleh Victoria. Namun ketika dia menenangkan diri dan mempertimbangkan masalah ini lagi, dia menyadari bahwa berdasarkan pemahamannya tentang perkumpulan penghancuran King, mustahil dia untuk bertemu Victoria. Yang bisa dia lakukan hanyalah melampiaskan kemarahannya kepada keturunan keluarga Wu Ben. Ruby tidak ingin bertarung melawan boneka keluarga Wu Ben. Jadi dia menyerah begitu saja di jalan balas dendam. Melihat Ruby menatapnya, Charlie berkata, "Maaf, Nona Yurman. Saya agak sibuk akhir-akhir ini dan tidak bisa bertemu dengan Anda. Saya ingin tahu apakah Anda ada di sini. Apakah sudah terbiasa dengan semuanya?" Ruby kembali sadar dan berkata dengan cepat dan penuh hormat, "Terima kasih Tuan Wade atas perhatian Anda. Semuanya baik-baik saja dengan saya. Albert dan yang lainnya merawat saya dengan baik dan dapat memenuhi permintaan apapun tepat waktu." Charlie mengangguk, lalu berkata dengan nada meminta maaf, "Nona Yurman, ada hal lain yang membuatku sangat malu. Yaitu aku belum menemukan cara untuk menghancurkan racun di tubuhmu. Tapi tolong jangan khawatir. Aku akan melakukan yang terbaik. Aku akan terus mencari solusi." Melihat mata Charlie yang meminta maaf, Ruby merasa sedikit terharu di dalam hatinya. Dia berkata dengan hormat, "Tuan Wade masih memikirkan saya. Dan saya sangat puas. Mengenai apakah racunnya bisa dihilangkan atau tidak, saya sudah tenang. Dan hasilnya akan baik-baik saja. Tolong Tuan Wade agar tidak terlalu membujuknya." Charlie tersenyum dan mengganti topik pembicaraan. "Ngomong-ngomong, Nona Yurman, kali ini saya mengunjungi stasiun perkumpulan penghancuran King di Maroko, Afrika. Saya tiba-tiba bertemu dengan seorang wanita yang terlihat sangat mirip dengan Anda. Dia adalah seorang anggota perkumpulan penghancuran King, Kiana. Baru berusia 20-an dan telah menyadari kebenarannya. Apakah kamu tercerahkan pada usia 20-an? Ruby terkejut dan berseru. "Ada seorang jenius di istana gubernur tentara kanan. Mengapa aku belum pernah mendengar sebelumnya?" Charlie berkata, "Orang ini adalah cabang dari keluarga Wu Ben. Dia adalah seorang jenius yang bahkan Victoria sangat perhatiannya. Dia berada dalam situasi yang sama dengan Anda dan memiliki racun semacam ini di tubuhnya. Sekarang dia memutuskan untuk bekerja untukku. Tapi aku sebenarnya tidak perlu dia melakukan apapun untukku. Aku berencana meminta dia menetap di Aurus Hill. Jika kamu tertarik, kamu bisa saling mengenal dan melihat apakah bisa berteman." "Oke," Ruby berkata dengan penuh harap. Seorang jenius seperti dia pasti memiliki wawasannya sendiri di dalam dirinya. Berkomunikasi dengan orang-orang seperti itu juga dapat membawa kemajuan besar pada diri sendiri. Selain itu, setiap orang berada dalam situasi yang sama. Kami masih bisa melakukannya. Bersimpati satu sama lain. Charlie mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku akan membawanya ke Cem Elises. Dan nanti aku akan memperkenalkanmu padanya." Oleh karena itu, Charlie menambahkan, "Ngomong-ngomong, namanya agak mirip dengan namamu. Namanya Reina." "Reina," Ruby berkata sambil tersenyum tipis. "Namanya sangat cocok dengan namaku. Itu bisa dianggap takdir." Setelah itu, dia bertanya kepada Charlie, "Apakah Tuan Wade nyaman memberi tahu tentang kemajuan perjalanan Anda ke Afrika?" Charlie mengangguk dan menceritakan tentang perjalanannya ke Afrika secara detail. Ruby mendengarkan dengan penuh perhatian, dan tidak mau mencengkeram tangan pada bagian yang paling menarik. Setelah mendengar cerita Reina, dia hanya bisa menghela nafas. Keinginan Victoria untuk mengontrol benar-benar mesum. Wanita ini telah mengambil alih kendali Reina bahkan sebelum dia bertemu dengannya. Racun itu dimasukkan ke dalam mulut karena dia takut kehilangan kendali. Charlie berkata, "Seluruh perkumpulan penghancuran King belum meminum racun. Saya khawatir hanya keluarga Wu Ben. Tetapi keluarga Wu Ben sangat terkendali terhadap Victoria bahkan tanpa kendali racun. Belum lagi keluarga Wu Ben selalu ada di sana bergantung padanya. Ada puluhan ribu tentara mati dan penjaga ksatria yang dikelola oleh keluarga Wu Ben saja. Dan orang-orang ini pada dasarnya tidak dikendalikan oleh mereka, tetapi dikendalikan oleh Victoria. Karena dulu orang-orang ini tidak mendengarkan Victoria, Victoria akan disingkirkan. Dan mereka akan mati tanpa tempat pemakaman. Jika keluarga Wu Ben setuju, semua orang di bawah komandonya akan mengarahkan senjatanya dan mengarahkannya ke arah mereka." Ruby berkata setuju. Victoria pada dasarnya adalah Kaisar Chongzhen versi perempuan. Dia tidak mempercayai siapapun kecuali dirinya sendiri. Dan tidak ada yang bisa lepas dari kendalinya. Setelah mengatakan itu, dia menambahkan,
Reina beruntung belum bertemu Victoria. Jika tidak, Victoria pasti akan menyiapkan susunan pemaparan diri di istana Niwannya. Charlie berkata, ancaman terbesarnya saat ini adalah tidak ada cara untuk melakukan detoksifikasi. Jadi saya harap Anda berdua dapat bekerja sama untuk mempelajari prinsip operasi dan logika yang mendasari tubuh yang sangat beracun ini. Bagaimanapun, Andalah orangnya yang diracuni. Dan masih banyak lagi. Perasaan hanya dapat ditemukan oleh Anda. Dan jika Anda dapat menemukan inti masalahnya, saya mungkin dapat menemukan solusi untuk masalah tersebut. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.